فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak sebagaimana di hari-hari lainnya. Kalau hari-hari lainnya Nabi bersungguh-sungguh, tapi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Nabi lebih bersungguh-sungguh, lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naumin. Fa idza kana al-asru sammara wa sadda al-mi'zara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampur antara salat dan tidur selama 20 hari pertama. Apabila tiba 10 hari terakhir, beliau menyisingkan lengan bajunya dan mengencangkan sarungnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam hadis-hadis ini terdapat dalil ala fadilati hazil asri, keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha aksar mimma yajtahidu fi ghairiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau di hari-hari lainnya. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semakin berakhir bulan Ramadan kita semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh. Bukan sebaliknya. Semakin berakhir bulan Ramadan kita semakin bermalas-malasan. Kalau kita lihat di sebagian masjid, awal-awal Ramadan, Masya Allah, ramai, penuh. Tapi begitu pertengahan atau di akhir-akhir Ramadan, masjid semakin kurang jamaahnya. Ya, semakin maju safnya. Ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru semakin berakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bersemangat dan semakin bersungguh-sungguh. Wa hadza samilun lil ijtihad fi jami'i anwa'il ibadah min salatin wa qur'anin wa zikrin wa shadaqatin wa ghairiha. Dan ini mencakup kesungguhan beliau dalam mengerjakan seluruh ibadah, baik itu salat, membaca Al-Quran,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan yang lainnya. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashaddu mi'zarahu. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Apa makna mengencangkan sarungnya? Antum kencangkan sarung antum? Salatnya pakai sarung? Naam, yakni ya'tazilu nisa liyatafarraga lis-salati waz-zikri. Makna mengencangkan sarungnya yakni beliau menjauhi istri-istrinya, tidak melakukan hubungan intim supaya bisa berkonsentrasi dalam salat dan zikir kepada Allah serta melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi di 10 hari terakhir Nabi menjauhi istri-istrinya, tidak melakukan hubungan intim. Kemudian wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyam wal qiraah wa dzikri biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghidupkan malamnya dengan melakukan salat, membaca Al-Qur'an, ya, berzikir biqalbihi dengan hatinya, wa lisanihi dengan lisannya, dan dengan anggota tubuhnya. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau antum mau begadang, ya begadanglah pada malam-malam ini. Begadang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lisaraf fi hadhil layali, karena kemuliaan malam-malam ini malam-malam yang mulia. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Malam-malam yang paling mulia ya malam-malam ini. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa talaban li lailatul qadri allati man qama biha imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, dan dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar, yang barang siapa melakukan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir, ini pada malam-malamnya, Nabi tidur atau tidak tidur? Tidur atau tidak tidur? Kalau istri-istri beliau tidur, karena dalam hadis ini Aisyah menyebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi asalnya tidur, kemudian dibangunkan. Ayo bangun. Jadi istri-istri Nabi tidur, kemudian dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau Nabi tidur enggak di malam-malam ini? Tidur atau tidak tidur? Tadi Aisyah mengatakan, idza dakhala al-asru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa zahiru hadzal hadis, zahir hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam
yuhyi al-laila kullahu fi ibadati rabbih minaz zikri wal qiraah was salati wal istidad lidzalik was sahur wa ghairiha. Zahir hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyi al-laila kullah. Beliau menghidupkan seluruh malamnya dengan melakukan berbagai macam ibadah, baik itu zikir, membaca Al-Quran, salat, wal istidad lizalik, mempersiapkan diri untuk salat, was sahur, ya, makan sahur, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ya, walaupun ini ada khilaf ya, sebagian ulama mengatakan Nabi beliau tidak tidur di mayoritas malamnya. Jadi beliau lebih banyak tidak tidur daripada tidur. Ada yang mengatakan beliau tidak tidur sama sekali. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa bihadza yahsulul jam'u bainahu wa baina ma fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma a'lamuhu qama lailatan hatta as-sabah. Dengan begitu hadis ini bisa dikompromikan dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat semalam penuh hingga subuh. Karena menghidupkan malam di 10 hari terakhir itu dengan melaksanakan salat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi yang dinafikan oleh Aisyah adalah menghidupkan malam dengan salat semata. Jadi kata Aisyah, enggak pernah Nabi itu salat dari malam sampai subuh, enggak pernah. Yang Aisyah nafikan, Nabi mengerjakan salat semalam penuh, bukan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi Nabi menghidupkan malam-malam ini dengan salat, dengan zikir, dengan tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya dengan salat tok, tapi dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau mau begadang ya begadang malam-malam ini. Tapi begadangnya apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ibadah. Bukan begadangnya nonton bola ya. Atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begadang pada malam-malam ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yadullu ala fadilatil asri min hadzal ahadits anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqizu ahlahu fiha lis-salati wa zikri. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya. Antum yang mungkin iktikaf ya, antum bisa bangunkan keluarga dengan HP, bangunkan istri atau bangunkan istri-istri ya dengan bentuk jamak. Hirsan ala iktinam hadhil layali al-mubarakah bima hiya jadiratun bihi minal ibadah. Karena semangat beliau untuk memanfaatkan malam-malam yang penuh berkah ini dengan ibadah-ibadah yang pantas. Fa innaha fursatul umri wa ghanimah liman waffaqahu Allahu azza wa jalla. Karena ini merupakan kesempatan dan ghanimah dalam hidup ini. Bahkan ini ya kesempatan yang sangat berharga. Ghanimah ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ghanimah bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai ya kita menyia-nyiakan kesempatan yang berbahagia ini.
La yanbaghi lil mu'min al-aqil ayyufawwita hadhil fursah as-saminah ala nafsihi wa ahlihi. Tidak pantas bagi orang mukmin yang berakal untuk menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ingat, ini tidak lama, hanya berapa malam? Hanya 10 malam, hanya sebentar. Ayyaman ma'dudat, hanya sebentar. Rubbama yudrikul insan fiha nafhatan min nafahatil maula. Ya, bisa jadi seseorang dia mendapatkan pada malam-malam ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah, sehingga ia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita nggak tahu, ya. Siapa tahu di malam-malam ini kita mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat.